Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2020, bertepatan dengan 16 Ramadan 1441 Hijriah, maka kita lanjutkan kajian live streaming di YouTube dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan, kumpulan hadis-hadis yang sahih dalam pembahasan puasa Ramadan. Dan masih kita lanjutkan di dalam bab sifatil iftar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sekarang kita masuk kepada kitab, silahkan dirujuk di screen dari gadget ataupun laptop ataupun PC, maka tertulis di screen dari PDF kami Al-Mas'alah As-Sabi'ah, maka masalah yang ketujuh dari bab sifatil iftar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fadlu man yufattirus shaim, keutamaan orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Maka dari sunnah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berhubungan dengan iftar adalah dengan memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Maka di sini disebutkan dari keutamaannya sangat besar. Maka keutamaannya seperti disebutkan di dalam dua hadis. Hadis yang pertama dari Zaid ibnu Khalid al-Juhani dan hadis yang kedua dari Abu Hurairah. Maka hadis yang pertama an Zaid ibnu Khalid al-Juhani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man fattara sha'iman kutiba lahu mithlu ajri fi annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'un. Yang maknanya, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa sehingga dia berbuka dari hartanya, kutiba lahu, akan dituliskan pahala baginya mithlu ajri, sesuai dengan pahala orang yang berpuasa tersebut, fi annahu la yanqusu min ajri shaimi syai', yang mana pahalanya itu akan sama dengan orang yang berbuka dari hartanya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Maka ini adalah keutamaan yang sangat besar ya ibadallah. Karena di keutamaan puasa Ramadan yang telah lampau telah kita sebutkan bahwa dari keutamaan orang yang berpuasa husul ajrin azim, di mana orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang sangat besar, seperti di hadis Abi Hurairah yang mana disebutkan kullu amal ibni Adam yudha'af ila asyarah wa ila sab'imi'ah di'fin, bahwa seluruh amalan Bani Adam akan dilipat gandakan dan diketahui mikdarnya dari 2 kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat, illa sauma. Maka as-sauma di sini mansub dikarenakan al-istitsna, kecuali amalan puasa. Lalu bagaimana amalan puasa ini? Fa innahu li wa ana adzibih, maka dia itu untukku. Amalan puasa berbeda dengan amalan yang lain. Wa ana adzibih, ini poin pendalilannya.
Dan aku yang akan memberikan pahala yang besar tanpa hitung-hitungan, 2 kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat, maka lebih dari itu yang diinginkan di dalam hadis. Kenapa? Yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Karena dia meninggalkan laparnya dan hausnya dan syahwah kepada istrinya di siang Ramadan ataupun di siang puasa-puasa yang sunnah ataupun qada, maka semuanya untukku, kata Allah Jalla wa'ala. Maka kalau begitu ana adzibih, aku akan memberikan pahala dari sisiku. Maka begitupun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, di mana Abu Umamah datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkanlah ila amalin yudkhiluni ilal jannah. Maka tunjukkanlah kepadaku kepada amalan yang menyebabkan aku masuk kepada surga. Maka disebutkan alaik bisyam fa innahu la idla lahu. Maka bagi kamu untuk berpuasa, ingin masuk surga, berpuasa. Karena amalan puasa ini tidak ada bandingan pahalanya yang sangat besar. Maka dari kedua hadis ini, di bab yang pertama, yang terdahulu dalam keutamaan orang yang berpuasa, maka disebutkan mereka orang-orang yang berpuasa mempunyai pahala yang besar di sisi Allah yang sangat besar. Maka di sini poin pendalilannya, barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa dikurangi dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka hadis ini dari Zaid ibn Khalid al-Juhani. Sebelum kita melangkah selanjutnya kepada beberapa faedah di dalam hadis, maka kita harus mengetahui pijakan hadis kita ini sahih ataupun tidak. Karena manhaj kita manhaj al-muhaddithun, manhaj ahlul hadis dalam pembahasan kitab, dalam pembahasan fikih, akidah, tafsir dan sebagainya. Maka di sini hadis ini kedudukannya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Abdul Malik ibni Abi Sulaiman an Atha an Zaid ibni Khalid al-Juhani. Maka diriwayatkan Ibnu Majah juga dari jalan yang lain yang bertumpu sanadnya kepada Atha an Zaid ibn Khalid. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi di Syu'abil Iman dan Al-Baihaqi di Sunanil Kubra. Semuanya madarus sanad kepada Atha. Faman huwa Atha? Siapa di sini Atha? Atha Ibnu Abi Rabah, rawi yang thiqah. Namun di sini meskipun dia thiqah, telah terdapat illah yang lain. Karena di sini dia meriwayatkan dari Zaid ibnu Khalid dan telah diilahkan oleh para ulama seperti ucapan Ali ibnul Madini, syekhnya Imam Al-Bukhari yang digelari dengan Hayatul Wadi, the Rattlesnake Snake, ular lembah padang pasir. Maka disebutkan Atha ibnu Abi Rabah lam yasma min Zaid ibn Khalid, bahwa Atha ibnu Abi Rabah tidak mendengar dari Zaid ibnu Khalid, sehingga sanadnya terputus. Maka sanad ini dhaif. Namun telah datang di hadis Abi Hurairah yang tertulis di matan juga, yang maknanya sama, diriwayatkan oleh Al-Asbahani di Akhbar Asbahan dan Al-Baihaqi di Syu'abil Iman dan juga Al-Ukaili di kitabnya Ad-Du'afa. Semuanya sanadnya bertumpu kepada Abdur Razzaq, siapa? Ibnu Hammam As-San'ani, Imam Ahli Yaman. Haddatsana Ibnu Jurayj, Abdul Malik ibn Abdul Aziz, an Saleh Maula At-Tau'amah an Abi Hurairah. Maka sanadnya di sini jelas seluruh rijalnya thiqat, kecuali Saleh ibnu Nabhan. Maka dia adalah rawi yang saduq
dan juga Ibnu Juraij Abdul Malik Ibni Abdul Aziz, dia adalah imam dari segi ilmu hadis. Maka di sini Ibnu Juraij seorang mudallis dan meriwayatkan dengan an-anah. Maka sanad ini pun dhaif dikarenakan al-Dhahir Ibnu Juraij tidak mendengar dari gurunya. Maka di sini ada adamul ittisal al-khafi. Maka dari dua sanad yang dhaif ini bisa terangkat kepada derajat hadis yang hasan li ghairih, wallahu a'lam, dan para ulama memandang hadis ini dengan diamalkan karena bisa terangkat kepada hujjiyah. Maka adapun setelah kita mengetahui bahwa hadis ini merupakan keutamaan besar bagi mereka orang-orang yang melaksanakan pemberian makanan untuk melaksanakan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, pahalanya sangat besar. Seperti orang yang berpuasa tersebut. Dan kalau kita rujuk, jika kita memberikan makan, apa yang bisa kita berikan? Paling banter kita memberikan makanan, gorengan, sambusa, ataupun kurma, beserta air jus. Maka paling banter juga kita memberikan nasi bungkus yang di dalamnya ada daging ayam ataupun rendang yang 15.000. Maka kita mengeluarkan hanya uang 15.000 kurang ataupun lebih, namun kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, yang mana orang ini yang berpuasa yang kita berikan makan tadi menahan laparnya di siang hari, baik Ramadan ataupun di selain Ramadan. Maka orang ini dalam keadaan mendapatkan kenikmatan pahala yang besar hanya dengan mengeluarkan uang yang tidak begitu banyak. Maka di sini barakallahu fikum terdapat faidah dari kaidah man a'ana mu'minan ala amalin birrin falil ma'in alaihi ajrun mithlul amil. Maka disebutkan al-qaidah, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang berpuasa ataupun beramal soleh, maka baginya pahala sesuai dengan orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Maka kaidah ini banyak sekali pendalilannya, seperti diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah, man dalla ala khairin kafa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada sesuatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Dan begitu pun di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, man sanna fil Islam sunnatan hasanah fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Maka barang siapa yang dia itu mengajarkan dan menghidupkan sunnah yang dimatikan, kemudian orang-orang yang setelahnya mengamalkan sunnah-sunnah yang dihidupkan oleh orang ini, maka dia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang melaksanakan amalan tersebut. Maka begitu pun di sini, man a'ana mu'minan ala amali birrin falil ma'in alaihi ajrun mithlil amil. Maka barang siapa yang menolong bagi seseorang untuk melaksanakan ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dari bantuannya tersebut. Maka seperti di sini orang sedang berpuasa, kemudian dia membantu untuk melaksanakan iftar. Dan iftar bagi orang yang berpuasa diharuskan untuk membuka puasanya. Maka dia membantu orang untuk membuka puasanya, dia akan mendapatkan pahala sesuai di dalam hadis yang kita riwayatkan tadi dari Zaid ibnu Khalid dan dari Abi Hurairah, yang mana hadis ini yang hasan li ghairih,
Man fattara sha'iman fa'at'amahu wa saqahu kana lahu mithlu ajrihi. Seperti di riwayat Abi Hurairah, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka dia memberikan makanan dan minuman, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang berpuasa tersebut. Kemudian di sini ada pertanyaan. Yang mana pertanyaan di sini, apakah pahala bagi orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa tadi, dia itu juga harus berbuka, seperti gambarannya seorang yang musafir, atau seorang yang sakit, atau perempuan yang hadat. Maka kedua, sifat laki-laki yang musafir ataupun sakit boleh untuk berbuka, namun dia memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Maka di sini, apakah gambarannya harus orang tersebut dalam keadaan berbuka, sehingga dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa? Ini pertanyaan yang diberikan kepada kita. Maka jawabnya barakallahu fikum, la yushtarat lilladhi yufattiru sha'im an yakuna muftiran lihusulil ajr kas-sha'im alladhi yuftiru ma'ah. Maka tidak disyaratkan mendapatkan pahala yang besar seperti orang yang berpuasa yang makan dari makanannya, di mana orang yang memberikan makanan ini harus tidak berpuasa dalam keadaan berbuka. Tidak. Bal ya'um, bahkan bersifat umum. Lil muftir was-sha'im, untuk orang yang berpuasa dan untuk orang yang berbuka, baik laki-laki ataupun perempuan. Lalu mana pendalilannya tentang keadaannya bersifat umum? Karena lafaz man fattara sha'iman, maka man di sini dari segi i'rab ismu syarat. Wa ismu syarat di ilmi lughatil arabiyah dan di ilmi usul yufidul umum, memberikan makna umum. Dan ini pendalilannya banyak di dalam ayat Al-Qur'an. Misalnya Allah berfirman, man amila saliham min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka man di sini asyartiyah, man amila salihan, maknanya barang siapa yang melaksanakan amal soleh, sehingga baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, baik dia orang yang masih muda, baik dia orang yang tua, dan juga baik dia dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan tidak sakit, maka di sini masuk keumuman man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka di sini masuk kepadanya keumuman sawa'un kana dia seorang yang muftir ataupun sha'im. Maka di sini bersifat umum, baik dia orang yang berpuasa ataupun yang berbuka, maka di sini dia akan mendapatkan pahala sesuai yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wallahu a'lam, gambarannya di sini bersifat umum. Baik dia orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Pahala dari dirinya yang berpuasa dan pahala dari orang yang dia beri makan untuk berbuka puasa. Dan jika dia berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala puasa dari orang yang dia beri makan puasa untuk berbuka puasa. Wallahu a'lam. Dan begitu pun permasalahan pertanyaan yang lain tentang permasalahan
Kalau tadi bersifat umum bagi orang yang berpuasa ataupun tidak berpuasa dan dia memberikan makanan, maka di sini yang menjadi pertanyaan, apakah puasanya di sini puasa khusus Ramadan atau puasa yang sunnah-sunnah saja? Atau bahkan keduanya, puasa Ramadan dan puasa yang sunnah. Maka kita jawab pula dari pertanyaan yang kedua ini, la yustarat lilladzi yuftiru ma'ahu an yasuma Ramadan bal qad rubama siyamul wajib kal qada au nadhr au kafarah bal qad rubama siyamul mustahab. Maka tidak disyaratkan mendapatkan pahalanya dari pahala puasa yang wajib, baik puasa Ramadan ataupun qada Ramadan yang wajib juga, ataupun bernadar yang wajib untuk dibayar ataupun membayar kafarah. Seperti orang ini melaksanakan qaitus di siang hari Ramadan, maka membayar kafarah 2 bulan berpuasa terus menerus. Maka semuanya wajib. Ataupun yang mustahab seperti siam yaumul itsnin wal khamis, siam 6 ayam fi syahri Syawal, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Maka wallahu a'lam yang zahir bersifat umum, tidak hanya puasa saja. Mana pendalilannya? Pendalilannya di dalam hadis tadi. Man fattara shaiman. Maka lafaz shaiman seperti di riwayat Zaid Ibnu Khalid, man fattara shaiman, dan begitupun di riwayat Abi Hurairah man fattara shaiman. Keduanya lafadznya sama. Maka shaiman di sini kenapa dia bitanwin? Li'annahu nakirah. Shaiman nakirah, tidak ada alif lam dan bukan mudhaf ilaih. Sehingga ismun nakirah shaiman fi siyaqi syarat yufidul umum. Maka di sini man fattara siaknya siak apa syarat, yang diartikan barang siapa yang membuka majal untuk memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka di sini syartiyah. Dan kalimat shaiman nakirah datang setelah lafaz syartiyah, maka tufidul umum. Sehingga makna shaiman di sini, barang siapa yang memberikan kepada orang yang shaim, maka shaimnya shaim apa? Shaim Ramadan yang wajib atau shaim yang mustahab, maka semuanya bersifat umum. Sehingga prakteknya, jika saudara kita dalam keadaan berpuasa Ramadan dan kita ingin mendapatkan pahala yang besar, maka kita berikan makanan. Baik kita berpuasa ataupun tidak berpuasa, kita akan mendapatkan darinya pahala juga. Dari Allah tentunya, namun dengan sebab kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa di sini. Dan yang kedua, jika orang ini melaksanakan puasa Senin dan Kamis, maka kita pun memberikan makanan kepadanya, akan sama mendapatkan pahala. Namun yang jelas dari segi asy-syariah, amalan wajib tidak sama dengan amalan yang mustahab, yang sunnah, yang mandub, yang tanafful, maka berbeda dari segi quality dan quantity, dari segi amalannya. Maka orang yang berpuasa wajib pahalanya lebih besar tentunya daripada orang yang melaksanakan puasa sunnah. Maka jika kita memberikan makanan man fattara shaiman, kita akan mendapatkan pahala sesuai pahala dari orang yang berpuasa ini. Jika puasanya wajib, pahalanya besar, lebih besar daripada yang sunnah. Alhasil, inilah jawaban dari pertanyaan yang kedua. Maka lafaz shaiman nakirah fi siyaqi syarat yufidu bihil umum. Dan ini seperti ucapan Allah Jalla wa Ala misalnya, di mana Allah berfirman, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maka kalimat ahadun di sini bersifat umum. Li'ai ahadin minhum. Dari siapa saja mereka dari musyrikin, laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa,
Maka jika meminta untuk didendangkan Al-Quran agar fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maka ahadun di sini nakirah pada siyak in syartiyah. Maka barang siapa seseorang dari kaum musyrikin, maka bersifat umum. Karena ahadun nakirah fi siyak asyart, maka begitu pun di dalam ayat ini, di dalam hadis ini. Man fattara sha'iman, maka sha'iman nakirah fi siyak al-umum, fi siyak asyart yufidul umum. Maka inilah pelajaran yang bisa kita berikan. Kesimpulannya hadis ini, hadis yang bisa dijadikan pendalilan hasanun li ghairih dari dua sahabat, dan kaidah di sini masuk kepada kaidah amah, man a'ana mu'minan ala amali birrin falil ma'in alaihi ajr mithlul amil. Barang siapa seseorang yang memberikan bantuan untuk menghidupkan sunnah, melaksanakan amal-amal soleh, maka orang yang membantu seseorang ini akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Maka ini seperti keumuman hadis, seperti hadis yang datang dari Abu Mas'ud Al-Ansari, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang telah ditunjuki kepada kebaikan tadi. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir ibn Abdullah, man sanna fil Islam sunnatan hasanah fa'alaihi fa'amila biha ba'dahu kutibalahu mithlu ajrin man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'un. Yang maknanya, barang siapa yang menghidupkan sunnah yang telah dimatikan ataupun menganjurkan kepada amalan yang baik dan diamalkan, dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang mengamalkannya. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Zaid ibnu Khalid al-Juhani, man jahaza ghazian faqad ghaza wa man khalafa ghazian fi ahlihi faqad ghaza. Maka barang siapa seseorang yang telah memberikan perlengkapan untuk berperang, kemudian dia tidak bisa ikut berperang dikarenakan ada udzur yang syar'i, bukan takut dan malas, maka dia akan mendapatkan pahala dikarenakan dia telah mempersiapkan alat-alat perang yang dipakai oleh saudaranya. Maka di sini pun membantu seseorang untuk melaksanakan jihad, dia pun akan mendapatkan pahala jihad meskipun dia mempunyai udzur. Alhasil, inilah yang bisa kita berikan dari keutamaan orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Maka dari dua pertanyaan tadi pun telah kita jawab. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.